Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, kembali di Bincang Unesa Bisa dengan saya Farah Manhila. Dan di samping saya di studio sudah ada dengan Mas Arif ya Mas ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Arif ini menjadi salah satu perwakilan dari UKM Bola Voli yang saat ini bakalan kita bahas lebih dalam lagi mengenai UKM Bola Voli. Sebelumnya boleh dong Mas diceritakan ke teman-teman sebenarnya Bola Voli UKM-nya tuh sebenarnya kayak apa dan kegiatannya seperti apa gitu biar teman-teman lebih paham. Kalau dari kegiatannya itu contohnya dari kegiatannya seperti kekeluargaan aja, kebersamaan itu yang penting. Jadi kita nggak latihan-latihan aja, pasti ada bincang-bincangan lain tentang voli pokoknya itu. Dan kalau masalah luar kota itu biasanya setiap 1 bulan sekali ada latihan dari luar kota atau apa. Dan di UKM Bola Voli sendiri pun juga punya produk ya, produk dari baju, sepatu itu ada sendiri. Oh itu dijual di luar atau memang khusus untuk pengguna bola voli aja? Seluruh. Oh gitu. Iya. Namanya merchandise gitu ya Mas ya? Iya. Berarti ternyata memang si UKM Bola Voli ini punya merchandise sendiri yang juga bisa dimiliki sama masyarakat umum gitu ya. Selain itu kira-kira apa sih fasilitas yang ada di UKM Bola Voli sendiri? Kalau fasilitas itu ada yaitu bola, net, kalau lapangan sendiri pun juga dari Unesa dan semua pun juga disediakan dari Unesa. Jadi kita kalau mau beli bola atau beli net yang rusak masih bisa di. Berarti memang lengkap ya. Iya. Jadi teman-teman yang mau bergabung ini nggak perlu repot-repot bawa bola sendiri gitu kan enggak ya. Jadi sudah disediakan dari Unesa, tinggal pakai, kita nggak perlu keluar biaya lagi. Mas kira-kira apa sih materi pelatihnya, mentor dari bola voli sendiri itu dari mana? Apakah dari Unesa sendiri atau mungkin ada yang dari luar gitu? Alhamdulillah kalau mentor atau pelatih itu dari dosen Unesa sendiri, tapi jangan diragukan karena pelatihnya pun juga sangat baik. Contohnya seperti Bapak Tutur Zatmiko adalah pelatih Proliga dari Samator Surabaya. Ada Bapak Mahfud Irsada dari pelatih Timnas Indonesia Putri, dan Bapak Mamat itu adalah dari Bayangkara Samator, dan Bapak Taufik sendiri dari perwakilan dari Petrokimia Gresik wanita. Jadi meskipun bukan berarti kalau pelatihnya dari dalam sendiri dari Indonesia nggak baik, justru malah pelatih dari Indonesia ini yang lebih luar biasa menjadi pelatih di luar gitu ya Mas ya. Mas selanjutnya apa sih yang akhirnya membuat UKM Bola Voli ini tetap eksis gitu di masa sekarang? Kalau tetap eksis karena kita saling komunikasi Mbak ya. Dari komunikasi dari kakak tingkat sama mahasiswa baru itu sangat baik. Dan waktu kita latihan mau sharing-sharing tentang voli itu selalu dijawab, dan kalau masalah percintaan pun juga bisa dijawab gitu. Berarti memang curhatnya nggak bisa seputar tentang UKM sendiri, tapi juga kalau ada masalah keluarga, masalah percintaan itu aman ya cerita ke sana. Oke. Dan akhirnya nanti membangun kekeluargaan, kebersamaan sendiri. Mas, apa kemudian yang menjadi keunikan dari UKM Voli ini? Kalau unik itu yaitu tadi bisa curhat tentang masalah keluarga, masalah percintaan pun juga unik gitu. Jadi kalau uniknya itu dari segi kalau mahasiswa baru seperti saya itu pun juga bisa ya Pak ya, Mas saya apa itu pasti dikasih pekerjaan atau apa bisa. Kalau Masnya sendiri pernah mengalami curhat masalah percintaan nggak? Oh alhamdulillah saya nggak pernah. Nggak pernah ini karena apa ya? Ya begitulah ya, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya merasa sendiri gitu kan, nggak akan merasa sendiri di UKM Voli karena rasa kekeluargaan yang ada, mau cerita apapun itu bisa. Kemudian awal mula Mas sendiri ikut Voli itu gimana sih, motivasinya apa? Kalau saya dari orang tua Mbak ya, kalau ayah sama ibu saya adalah atlet juga, jadi saya dari kecil sudah dilatih. Pantes tadi Masnya masuk saya langsung nggak gitu. Terlalu tinggi ya Mas ya. Sudah menjadi turunan atlet gitu ya Mas, dan pengen jadi atlet. Mungkin nggak sih kalau misalnya ikut UKM Voli ini terus pengen jadi atlet voli, keluarnya kita bisa jadi pelatih gitu misalnya?
Oh, justru bisa, Pak. Jadi itu tadi. Seperti kakak tingkat pun juga ngasih ke teman-teman atau ke adik-adiknya itu seperti bisa melatih dari SMA, SMP itu bakalan ada gitu. Karena kakak tingkatnya sendiri pun juga pakai sambian seperti itu. Oh, kalau Masnya sendiri mungkin nggak sih pernah nggak melatih anak-anak SMA atau SMP gitu? Alhamdulillah pernah. Oh, udah pernah. Oh, berarti selain belajar rutin gitu, latihan rutin tentang voli, tapi kita juga melatih orang-orang di luar ya, SMA, SMP, dan juga menambah uang jajan pasti. Itu bonus ya. Yang penting kita memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Terus kemudian kendala apa sih yang akhirnya membuat Mas tuh apa ya, ketika masuk ke UKM Voli kan nggak mungkin lancar gitu aja. Kira-kira pasti ada kendala, apa kendalanya? Kalau kendala dari saya itu dari itu ya, lulus SMA ini saya pun seharusnya masih cedera gitu. Ya, jadi saya mau ngimbangi ke teman-teman ini masih, ya alhamdulillah bisa berkembang di situ. Berarti ya cedera itu menjadi bagian dari konsekuensi ya Mas ya. Tapi tetap dijalankan mengikuti UKM Voli ini. Mas, terus kemudian itu kan menjadi salah satu duka ya. Kira-kira sukanya apa sih ketika ikut UKM Voli ini? Kalau suka itu melihat orang tua, Mbak ya. Kalau kita bisa juara atau apa, pasti orang tua kita pun juga bahagia. Karena orang tua pasti akan mendukung kepada anak-anaknya itu kegiatan positif gitu. Ternyata kegiatan positif juga akhirnya membahagiakan kan orang sekitar, biar kita tuh nggak diem-diem aja di rumah, nggak gabut gitu kan. Mas, kalau selama masa pandemi gini latihannya kira-kira gimana ya? Kalau latihan hari ini masih diliburkan karena pandemi seperti ini, tapi kita seperti pencinta voli pun juga ada latihan di luar gitu. Oh, berarti memang kalau yang benar-benar senang dengan voli tetap latihan di luar, latihan sendiri di rumah gitu ya. Tapi untuk bareng-bareng berkumpul bersama belum bisa karena masih di masa pandemi. Mas, setelah ini kita bakalan membahas lebih lanjut lagi mengenai voli. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Bincang Unesa Bisa masih dengan Mas Arif membahas UKM Voli. Mas tadi udah disinggung mengenai latihan-latihan rutin yang dilakukan oleh UKM Voli ini. Kalau boleh dong diceritakan sebenarnya sebelum masa pandemi ya Mas, latihan rutinnya itu setiap hari apa dan jam berapa gitu? Ya, kalau latihan setiap hari itu dari hari Senin sampai hari Rabu gitu. Kalau dari hari Kamis, Jumat, dan lain-lain itu bisa buat libur kita untuk minggu depannya lagi. Tapi seperti anak-anak UKM sendiri pun juga pernah mengadakan latihan lagi karena banyak sekali kalau tentang lomba-lomba. Nah, disitulah kita untuk berlatih terus. Bentuk latihannya kira-kira seperti apa? Apakah langsung datang assalamualaikum gitu kan, langsung main volley gitu, enggak ya? Kalau latihan setiap hari itu seperti ini, Mbak. Nah, di saat kita mau berlatih, waktu di jalan kita tidak boleh memakai atribut
latihan dulu karena itu adalah salah satu kedisiplinan kita. gitu. Ya, jadi di saat kita di lapangan harus cepat-cepat pakai. Kalau yang belum sholat ya kita harus sholat dulu. Berarti memang baju latihan tuh khusus dipakai untuk di lapangan. Kalau di jalan tuh nggak boleh dipakai karena memang itu salah satu bentuk kedisiplinan. Ini menjadi hal yang unik ya Mas ya. Saya tadi latihannya apakah kita harus push up dulu, harus lari-lari gitu, pemanasan gitu, gimana Mas? Oh, kalau itu tidak ya Mbak. Yang penting itu kita ibadah dulu, setelah ibadah habis itu kita latihan stretching terlebih dahulu. Tapi nanti kalau ada yang telat pasti ada konsekuensinya. Gitu. Berarti tetap disiplin ya, mau nggak mau harus tepat waktu, dan kalau telat harus terima konsekuensinya. Nih buat teman-teman rekan UNESA yang kebiasaan ngaret nih ya, molor, harus terima konsekuensi ya Mas ya. Mas, mengenai UKM ini anggotanya kira-kira berapa sih? Kalau anggota itu banyak ya Mbak. Dari fakultas lain pun juga hadir. Mungkin ada 100 anggota. Jadi bukan dari Fakultas Ilmu Olahraga saja, ada banyak dari FIP, FIS ya, dan lain-lain. Tapi kalau dari UKM contohnya dari UKM voli, tapi ada yang mendirikan sendiri dari fakultasnya sendiri, itu menurut saya kurang lah ya. Berarti bukan jadi bagian dari UKM voli sendiri ya Mas ya. Berarti memang yang resmi itu ada di UKM Voli UNESA. Benar. Kalau gitu sekretnya di mana sih Mas? Kalau UKM bola voli UNESA itu di tempat Lida, di Lida Wetan, kampus kita ini sendiri, belakang dari Geraha UNESA. Ya, depan Geraha UNESA atau belakang? Tergantung dari mana ya Mas. Di depan bisa, kalau dari belakang belakangnya gitu ya. Di seputar Geraha UNESA berarti ya Mas. Itu ada sekret UKM Voli sendiri. Mas, ini kan UKM olahraga ya. Biasanya olahraga itu identik dengan cowok-cowok. Mungkin nggak sih cewek-cewek ikut? Oh, kalau cewek-cewek itu banyak sekali Mbak. Oh, justru banyak ya? Banyak sekali ini. Seharusnya kalau dari UKM bola voli UNESA pun sendiri cewek-ceweknya sangat luar biasa. Skill-skillnya pun juga bagus-bagus, jadi kita pun bisa sharing-sharing dengan perempuan juga itu. Jadi kita nggak cowok aja itu, pasti ada ceweknya. Jadi nggak identik dengan cowok aja, tapi juga cewek-cewek bisa banget buat bergabung di UKM Voli ini. Untuk terakhir ini Mbak ya, ceweknya itu lebih bagus daripada cowoknya ini. Justru ceweknya yang lebih wah, ternyata tidak menghalangi perempuan ini untuk terus berolahraga. Kira-kira ada ini nggak sih Mas? Biasanya kan kalau perempuan kan lebih lemah lembut, gemulai gitu kan. Apakah ada treatment atau perlakuan tersendiri antara laki-laki dan perempuan? Nah, kalau dari lapangan sendiri itu beda ya Mbak. Jadi kita latihan ya harus kita gunakan. Misalnya kalau make up ya, jangan make up dulu sebelum latihan gitu. Kalau bisa setelah latihan gitu. Dimana ada kita latihan di mana kita shopping, pasti bisa menyesuaikan. Buat cewek-cewek yang suka shopping nih ya, nggak usah khawatir, latihan dulu selesaikan, baru setelah itu bersih-bersih diri, make up, touch up boleh ya. Jangan make up tebel-tebel pas latihan. Mas, kalau mahasiswa baru nih yang nonton mau ikut UKM Voli, ada nggak sih syarat tersendiri? Kalau syarat itu nggak ada ya Mbak. Yang penting itu dari niat kita. Kalau kita nggak bisa, pasti kita ajarkan yang lebih baik lagi seperti apa. Ya, yang penting kita itu masih belajar. Jadi kita belajar bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan ilmu tersebut gitu. Apalagi dari mentor-mentor yang sangat luar biasa. Jadi kita nggak usah khawatir dengan itu, pasti kita dapat. Kalau misalnya nih ya Mas, ada teman-teman yang ingin bergabung tapi tidak memiliki skill sama sekali dibandingkan mungkin anggota UKM Voli yang mungkin banyak dari view atau seperti apa, itu kan udah punya dasar gitu kan. Kalau teman-teman yang benar-benar nol putul gitu loh Mas, mungkin nggak sih kita ikut? Apakah
nanti diajarkan dari nol, tidak dibedakan atau seperti apa? Jadi kita tidak membeda-bedakan, semua itu sama. Jadi yang nggak bisa maka kita ajarkan yang lebih baik lagi bagaimana. Tapi saya menyarankan itu dari semua mahasiswa baru ya. Jadi jangan khawatir dengan apapun yang kalian lakukan, pasti semua itu akan membuahkan hasil. Meskipun tidak dari atlet, pasti kita pun pasti dari anggota-anggota yang lain, contohnya seperti pelatih apa. Dan sekarang itu banyak sekali, Pak ya. Cewek-cewek yang melatih di sana di sini gitu banyak sekali. Perempuan juga bisa menjadi pelatih, tidak hanya laki-laki. Wah, luar biasa. Jadi perempuan-perempuan ya, mahasiswa baru yang suka dengan volley, yang pingin jadi pelatih volley bisa langsung bergabung di UKM Volley. Kalau membahas mengenai UKM Volley ini, apa sih ilmu yang akhirnya bisa didapatkan oleh anggota-anggota UKM Volley sendiri? Kalau dari ilmunya ya, Mbak, kita itu bisa membangun keluarga kecil kita di situ gitu. Pasti kita di rumah pun juga punya keluarga, dan kita pun juga di kampus pun juga harus punya keluarga gitu. Jadi kalau itu masih bisa. Berarti ada kekeluargaan yang timbul tidak hanya di rumah ya, mungkin teman-teman yang jauh dari kos gitu, tapi dengan ikut UKM Volley ini merasa punya keluarga lagi di sini. Mas, kalau mengenai kompetisi, kira-kira kompetisi apa saja yang sudah diikuti oleh UKM Volley ini? Alhamdulillah, saya sebutkan dari nasional aja, Pak ya. Kita berapa tahun akhir ini bisa juara 1 Livoma di UGM. Livoma adalah Livoma. Olimpiade kayak volley gitu ya dari volley UGM. Antar mahasiswa di UGM. Ya. Dan itu pun resmi, Pak. Ya. Jadi se-Indonesia dari universitas swasta dan negeri dijadikan satu. Gitu. Juara satu dan ada lagi juara 2 dari UNS Surakarta. Nah, kita juara 2. Dan tahun kemarin pun juga banyak sekali pemain-pemain bola voli dari UNESA untuk mewakili Pomnas, dan alhamdulillah cewek dan cowok peringkat 2 gitu mewakili Jawa Timur. Berarti perwakilan dari Jawa Timur justru dari UKM Volley sendiri. Iya, alhamdulillah. Apakah ada lagi prestasi kompetisi yang diikuti lain gitu oleh UKM Volley ini? Kalau itu banyak ya, Mbak, dari universitas-universitas yang lain, tapi pun juga yang saya sebutkan tadi ya cuman di nasional aja. Yang kalau di universitas ya alhamdulillah banyak banget ya. Banyak banget. Nggak bisa dijelasin semuanya di sini, nanti nggak selesai. Mas, kalau ikut kompetisi, apakah persiapannya nanti akan sama atau mungkin latihannya jadi tiap hari atau seperti apa? Nah, kalau latihan itu tergantung dari berapa bulan kita mau kompetisi. Kalau misalnya dari kita 1 bulan sebelum kompetisi, kita bakalan latihan setiap hari, dan pasti nanti ada mentor kita atau pelatih kita pun menayangkan video latihan pada hari ini. Jadi kita bisa mengkoreksi. Jadi kita bisa mengkoreksi kita kurang apa. Jadi kita bisa sharing-sharing apa yang harus kita lakukan lebih lagi untuk membangun UKM Bola Voli Indonesia. Berarti dilihat dulu berapa rentang waktu perlombaannya, nanti bisa menentukan seberapa sering latihan itu dilakukan. Dan setiap latihan pasti direkam gitu ya Mas, untuk dievaluasi. Nah, ini sangat jarang banget sangat jarang dilakukan oleh UKM-UKM lain, karena di volley sendiri. Karena biasanya kalau UKM lain tuh segera latihan selesai pulang gitu kan. Kalau ini justru direkam dan diberikan evaluasi langsung dari pelatihnya dan bisa sharing-sharing. Jangan lupa ngopi itu. Oh, ternyata anggota volley juga nggak apa-apa kok ngopi ya, masih aman ya. Iya, aman. Selama tidak berlebihan. Mas, kalau kegiatan lain yang dilakukan oleh UKM Volley sendiri selain latihan gitu, misalnya tadi Mas menyebutkan keluar kota, itu bentuk kegiatannya seperti apa? Kalau keluar kota itu biasanya dari kita sendiri, dari kakak tingkat kita pun juga menyarankan seperti apa ya? Ya, di situ ada refreshing, di situ ada latihan fisik juga, tapi lebih banyak refreshingnya sih. Jadi
cuma latihan jenuh kita juga refreshing. Jalan-jalan away bersama gitu ya Mas ya. Mas tadi sempat menyinggung soal kopi nih. Saya jadi penasaran gimana akhirnya Mas ini bisa menjaga kondisi badan yang harus fit ya ketika latihan tapi tetap bisa minum kopi. Oh ya. Kita ya itu tadi setiap hari harus stretching ya, stretching untuk kondisi badan kita. Kalau emang kita kurang sehat, pasti kita harus istirahat terlebih dahulu. Nah, kalau dengan istirahat sendiri pun juga harus kita izin kepada mentor-mentor kita. Jadi kita nggak cuman alasan aja. Gitu. Biasanya ini nih yang suka bolosnya alasannya sakit gitu, padahal enggak ya. Dan nanti kalau sakit sendiri gimana? Nanti jadi makan omongan sendiri dong. Mas, ada nggak sih pantangan yang harus dilakukan oleh anggota UKM Volley sendiri? Kalau pantangan itu tadi semakin kita banyak juara atau banyak gelar, kita pun juga semakin mempertimbangkan bagaimana caranya kita itu bisa mempertahankan gelar tersebut. Jadi kita pun juga banyak-banyak ya mencari pemain-pemain muda, dan kita pun pasti sharing-sharing kepada pelatih juga bagaimana kita untuk berkembang lagi. Dan ada banyak kok Mbak yang dari FIP, dari FT dan fakultas lain itu dulu nggak pernah volley, nol, dan alhamdulillah sekarang banyak yang bisa dan bisa main. Langsung jadi juara gitu ya, bahkan bisa jadi pelatih gitu. Wah, luar biasa Mas. Setelah ini kita akan membahas lebih banyak lagi seputar UKM Volley dan bagaimana teman-teman ternyata harus masuk ke UKM Volley. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi di Bincang Unesa Bisa masih bersama dengan Mas Arif. Mas Arif, tadi udah banyak banget kita membahas seputar UKM Volley sendiri. Mas, yang ingin saya tanyakan, saya penasaran nih, kalau orang volley kan bisa tinggi-tinggi ya termasuk Masnya. Apakah mungkin nanti ada tinggi minimal yang harus dimiliki nih buat ikutan kompetisi? Kalau tinggi minimal dari nasional sendiri pun ada ya Mbak. Cowok itu 185 itu minimal, dan kalau cewek itu 160 itu sudah minimal Pak. Kalau di nasional. Tapi kalau kita di UKM tidak membebankan itu. Jadi semua tinggi pendek itu sama aja. Dan sekarang Mbak ya, lebih banyak pemain-pemain pendek tapi berkualitas yang bagus ya. Dan saya pun juga sampai iri gitu Mbak. Saya iri dengan loncatannya beliau gitu. Padahal Masnya lebih tinggi. Wah, ternyata nggak menjadi halangan ya buat teman-teman ikutan di UKM Volley. Bahkan justru ikutan volley ini akhirnya juga bisa kemungkinan menambah tinggi kan. Karena loncat-loncat terus gitu. Mas, pengalamannya Mas sendiri, Mas Arif sendiri selama mengikuti UKM Volley ini apa sih yang paling berkesan? Pengalaman pribadi saya itu seharusnya itu Mbak ya, dari kegagalan Mbak. Ya, dulu di saat saya SMP itu sudah naik daun, tapi di pertengahan saya mengakibatkan cedera, yaitu patah tulang di tangan kiri saya. Dan itu pun yang buat saya semakin meronta-ronta bagaimana caranya saya bisa mengungguli teman-teman saya yang masih latihan. Jadi kita sendiri ada dukungan dari orang tua. Jadi ya
orang tua pun juga sempat kecewa dengan itu. Nah, banyak orang sendiri yang menganggap saya, kamu itu nggak akan bisa menjadi bisa itu. Lagi, gitu ya. Kamu nggak akan bisa lagi. Tapi dengan kata-kata tersebut saya pasti bisa itu. Jadi saya tetap latihan. Jadi saya mengikuti ini. Bagaimana caranya saya bisa seperti orang tua saya. Nah, di saat saya sudah terjun dari kampus tersebut ini, dari UKM bola voli ini, saya lihat di saat saya berangkat kuliah, pulang malam, dan saya melihat keluarga saya tidur, saya masih belum tidur, saya sangat sedih. Kapan saya ngumpul lagi dengan keluarga? Nah, dengan itulah saya tetap latihan. Saya nggak mau kalah dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Justru malah itu menjadi motivasi tersendiri yang bikin Mas Gedi lebih bangkit dan akhirnya menunjukkan aku bisa meskipun aku pernah cedera. Apalagi buat teman-teman nih yang suka insecure sendiri, aku tanganku gini gitu, aku pernah jatuh gini. Gak masalah, kita bisa belajar bareng. Justru Mas Arif ini menjadikan motivasi buat teman-teman semua bahwa itu bukan menjadi halangan kita buat tetap berjuang dan berusaha gitu ya Mas ya. Mas, sebenarnya cita-cita Mas ini juga jadi atlet volley nggak sih? Kalau cita-cita saya itu dulu ya ingin jadi angkatan, tapi dengan tangan saya cedera ini saya nggak akan bisa karena ada cacat itu tersebut. Tapi saya pasti bisa di volley atau dari apa. Dan sekarang pun juga saya ingin punya seperti apa cita-cita saya sekarang malah jadi menteri gitu. Saya ingin menjadi menteri. Ternyata nggak menghalangi buat yang mau jadi menteri ya Mas. Nggak menghalangi meskipun kamu tuh ikut UKM volley, justru ada poin tersendiri ya Mas ya. Yang penting itu kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, pasti kita bisa. Benar, setuju banget. Apapun yang kita sukai, apapun hobi yang kita lakukan tidak menghalangi cita-cita kita apapun itu. Mas, bagaimana sih caranya akhirnya Mas ini bisa manajemen waktu dengan baik antara volley, kuliah, dan yang lain-lain? Kalau masalah volley, kuliah, yang terpenting kita itu harus mendahulukan yang mana itu. Nah, kalau kita mendahulukan dari segi kuliah, kita pun juga harus kita pun penting, kuliah itu penting untuk kita. Dan di saat kita ada latihan, kita pun juga harus mendahulukan latihan tersebut. Nah, siapa yang memegang itu atau yang memegang itu suatu daerah untuk perwakilan apa, kita pun juga harus mendahulukan itu. Nah, dengan ini kita bergabung dengan UKM, kita itu bisa menyalurkan bakat kita untuk orang lain dan bisa bisa disalurkan lah pokoknya. Dan ada mentor-mentor tersebut bisa kita gunakan sebaik mungkin ya. Kita sharing-sharing tentang bagaimana sih kita bisa lompat baik atau apa itu. Jadi Mas mau dipelajari dan memanajemen waktu itu kita harus menentukan dulu prioritas mana yang harus dilakukan gitu ya Mas ya. Mas, kemudian apakah ada support nggak sih dari, mungkin selain teman-teman pasti support ya, dan keluarga dari jurusan sendiri atau mungkin dari prodi atau bahkan dari pelatih mentor sendiri? Kalau itu support itu ya semua dari UKM banyak yang support kita, khususnya pemain inti, dan itu kita support. Dan kalau punya skill yang baik selalu kita prioritaskan, seperti contohnya kita ayo ikut latihan, meskipun kalau dia mau putus dari latihan, kita pun juga harus bisa mengajak kembali gitu. Berarti Mas tadi membahas seputar pemain inti, berarti nanti teman-teman yang bergabung di UKM Volley nanti kemudian akan diseleksi begitu ya Mas ya? Atau mungkin ada waktunya, saat ini pemain intinya ini, besok ganti ini, atau seperti apa? Enggak, kalau dari UKM tersendiri itu seleksinya itu waktu disnatalis Mbak ya. Nah, waktu ada disnatalis itu kita menyeleksi mahasiswa baru di mana yang cocok untuk fakultas-fakultas tersebut, pasti kita akan memasang. Contohnya kita
ada kedatangan pemain bagus dari FIP, FT. Nah, itu nanti FIP, FT dan fakultas lain pasti kita hubungin. Ini ada pemain bagus dari UKM bola voli, tapi dia anak FT, FIS atau FIP gitu. Oh gitu. Setelah dihubungi dan mau, nanti akhirnya kita bisa bergabung menjadi pemain inti gitu ya Mas ya. Oke, sudah cukup banyak informasi tentang UKM voli ini. Boleh dijelaskan kepada rekan UNESA, kenapa sih mahasiswa baru khususnya nih ya harus ikut UKM voli? Kalau dari mahasiswa baru, saya cuman kalian itu harus mempunyai kegiatan positif ya, meskipun nggak dari UKM bola voli sendiri, yang penting kalian itu dari kegiatan positif akan bisa menjadikan prestasi gitu. Jadi kalau kalian, apalagi kan sekarang banyak sekali ya mahasiswa di sini, contohnya melenceng dari kenakalan remaja atau narkoba, itu kan untuk kita sangat riskan. Apalagi dari orang tua pasti udah sekolah jauh-jauh ngapain gitu ya. Kalau kalian mempunyai kegiatan positif, pasti orang tua kita nggak akan berpikiran negatif kepada kita. Betul. Mas, semasa pandemi ini apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru yang ingin bergabung ke UKM Voli? Kalau dari masalah pandemi ini, kalau mau gabung dari UKM bola voli bisa hubungi nomor saya aja. Nanti pasti akan saya buatkan grup, ya, grup WA, dan nanti harus ada perkenalan dan lain-lain. Nanti di saat kita mau menyeleksi mahasiswa baru untuk melakukan pemain inti di tahun yang akan datang, pasti kita sudah punya nama-nama tersebut gitu. Boleh dong Mas diinformasikan media sosial kepada mahasiswa baru atau mungkin kontak person atau mungkin nomor dari Mas sendiri kepada rekan UNESA di sini yang ingin bergabung di UKM Voli? Ya bisa itu tanya-tanya di nomor WA saya. Saya enggak apa nih Mbak. Saking ininya ya Mas ya sampai lupa nomor WA sendiri gimana. Jadi tidak hanya di nomor WA juga bisa di Instagram juga ya Mas. Kalau di Instagram itu dari UKM bola volinya ada, yaitu UKM bola voli UNESA, semua gabung. Nah disitulah UKM resmi kita. Dan kalau mau tanya-tanya seputar voli atau apa bisa kontak person saya, yaitu dari 0857 1145 3644. Ya nanti dicatat ya teman-teman biar nanti bisa menghubungi Mas Arif kalau misalnya ingin bergabung di UKM Voli. Mas terakhir boleh dong ajak rekan UNESA khususnya mahasiswa baru untuk bergabung di UKM Voli, dan jangan lupa kalau misalnya ada slogan nanti diucapkan ya Mas ya. Ya kalau untuk mahasiswa baru, mari kita banggakan UNESA ya, tersebutnya itu prestasi itu harus kita dukung, dan kepada Bapak Ibu dosen pun juga harus bisa mengapresiasi kita. Nah, kita di sini juga latihan, kuliah itu sangat berat bagi kita, dan saya sendiri pun juga sangat berat. Nah, untuk mahasiswa baru, mari kita banggakan dari UNESA tersebut. Ya, kita melihat kampus kita harus lebih maju lagi. Ayo berkegiatan positif untuk ajak teman-teman kalian bergabung dengan UKM kita, meskipun bukan dari UKM bola voli sendiri pun juga bisa. Yang penting kita harus mempunyai kegiatan positif ya. Kalau dengan masalah pekerjaan itu masalah belakang lah. Yang penting kita mencari teman, lebih banyak teman, pasti kita akan mendapatkan kunci kesuksesan lebih banyak gitu. Nah kalau jargon waktu kita bertanding, Voli UNESA pasti bisa. Jadi saya yang bilang Voli UNESA ya. Oh ya. Voli UNESA pasti bisa. Luar biasa. Mas terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Sudah berada di Bincang UNESA Bisa kali ini. Semoga UKM Voli tetap berjaya dan mencetak prestasi-prestasi lebih banyak lagi. Terima kasih banyak ya Mas.
Sama-sama. Tadi perbincangan saya dengan Mas Arif ya mengenai UKM Volley lebih dalam, yang mungkin masih ingin bertanya-tanya bisa langsung menghubungi Instagram di UKM Volley Unesa ya. Ya. Baik, terima kasih rekan Unesa, sampai jumpa di Bincang Unesa Bisa selanjutnya.